Mungkin ada juga yang disebabkan oleh tim ses atau si pencalon itu tersendiri gitu, karena ada kesalahan yang melanggar aturan tapi tidak terima gitu kan. Oh, seperti itu. Ada juga yang seperti itu akhirnya menuntut kepada KPRM. Ya. Ada juga yang mungkin adanya terjadi kesalahpahaman. Ini sebenarnya orang benda ini udah benar gitu. Baik entah itu internal udah benar, eksternal udah benar, cuman salah paham ya gitu kan. Kita sebagai mahasiswa ya, yang berstatus mahasiswa sekarang khususnya mahasiswa IAIN Pontianak, kita mempunyai hak pilih, kita mempunyai hak untuk menentukan, kita mempunyai hak untuk bersuara. Jadi makanya sangat disayangkan ketika kawan-kawan tidak bersuara, tidak menggunakan hak pilihnya, tiba-tiba nanti yang naik ini gitu, misalkan 1 atau 2 atau 3 gitu kan. Ketika memang ada suatu permasalahan, kawan-kawan pasti melewati orang yang terpilih ini gitu. Satu, dua, tiga, selamat datang di podcast Institut Ora et Labora, berdoa dan bekerja. Selamat datang di Nilam Institut Ora et Labora. Oke, teman-teman, kita sekarang bersama Bang Miftahur Rahman dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak atau IAIN Pontianak, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa IAIN Pontianak. Nah, Bang, boleh nih Bang, sharing sedikit. Apa itu sih Senat Mahasiswa itu, Bang? Oke, Senat Mahasiswa itu kependekannya kalau biasanya kita di IAIN tuh pakai SEMA IAIN Pontianak. Nah, kalau SEMA ini ataupun Senat Mahasiswa itu ada di tingkat fakultas dan juga ada di tingkat institut. Nah, jadi kalau misalkan di kampus-kampus lain tuh kalau SEMA tuh dipanggilnya biasanya DPM. Ya, kalau nggak salah tuh Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi berarti di luar dari IAIN gitu ya? Iya, kalau di luar dari IAIN di kampus-kampus lain gitu. Terus yang universitas kadang pakai DPM. Jadi Senat Mahasiswa tuh lembaga legislatif mahasiswa ya, walaupun sebenarnya juga mempunyai tugas atau fungsi yudikatif. Jadi kita kalau misalnya di SEMA tuh ada punya 3 pokok tugas utama. Pertama legislatif, kedua yudikatif, dan juga partisipatif. Partisipatif, aspiratif ya, maaf ya. Aspiratif. Jadi saya ulangi ya. Oke, yang pertama legislatif, yudikatif, dan aspiratif. Oke, mau dijelaskan nggak nih? Boleh jelaskan. Oke, sedikit lah ya. Iya, kalau legislatif, jadi tugas kita tuh dan fungsinya kita mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang. Ya tentunya dalam pembuatan undang-undang ataupun merevisi undang-undang itu melibatkan seluruh mahasiswa. Itu di Kongres KBM. Kongres Keluarga Besar Mahasiswa. Kalau misalkan kampusnya IAIN berarti KBM IAIN Pontianak. Oke. Terus itu yang kedua legislatif. Kalau yudikatif itu pengawasan. Jadi kan kalau di kampus itu kan banyak organisasi internal kan, misalnya di tingkat institut, fakultas sampai himpunan kan. Ada HMPS kalau di IAIN Pontianak, ada Dewan Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas sampai di tingkat institut, UKK, UKM segala macam. Jadi kita mempunyai tugas mengawasi kinerja kawan-kawan di tingkat eksekutif, apakah berjalan dengan lancar ataupun mungkin ada kendala, jadi kita bisa sedikit memberikan arahan dan memberikan solusi lah jika memang diperlukan gitu. Jadi kalau misalnya aspiratif itu kita menampung aspirasi mahasiswa, jika ada keluhan apa segala macam akan kita sampaikan ke pihak lembaga untuk diteruskan dan dicarikan solusinya. Itu secara singkatnya seperti itu. Oke. Kalau saya boleh tahu juga nih Bang, apa sih kayak program kerja yang sedang dijalankan Senat Mahasiswa yang sekarang ini gitu? Iya. Jadi kalau misalnya sekarang ini sebenarnya kita udah di tahun terakhir ya, di akhir-akhir kepengurusan ini, dan ini kegiatan memang rutin ya, dan ini bisa dikatakan pestanya mahasiswa. Mahasiswa ya? Iya, di seluruh universitas lah. Jadi kita adanya namanya Pemirama ya kan, setiap universitas pasti ada Pemirama. Jadi pemilihan raya mahasiswa, memilih presiden mahasiswa yang baru. Ya karena kan kalau biasanya kata orang-orang kan ya terus untuk mahasiswa yang aktif lah. Katanya kampus itu adalah miniatur negara. Makanya di tingkat institut, di tingkat eksekutif yang mempunyai wewenang tertinggi itu namanya Dewan Eksekutif.
mahasiswa. Dewan Atau- Eksekutif. Berarti presiden ini Dema institutnya ya, gitu Iya, ya. Dema Institut, ketua Dema Institut itu adalah presiden mahasiswa kalau misalkan di IAIN Pontianak. Berarti Pemirama ini ajang pemilihan Ajang ketua. pemilihan ketua yang baru. Oke. Iya, rutinan setiap tahun. Oke bang. Boleh nggak bang? Kita nih tahu gitu. Apa saja sih yang ada di dalam Pemirama kayak gitu? Mekanisme ini seperti apa? Oke, ya seperti yang saya sebutkan, kalau misalkan kampus ini adalah miniatur negara, jadi prosesnya pun kurang lebih lah. Jadi kalau misalkan kawan nih yang udah umur 19 tahun, 18 tahun, kalau nggak salah udah bisa milih ya kan? Iya, iya. Pemilihan kepala daerah, apalagi nanti tahun 2024 Ya, ini. kalau itu di tingkat negaranya ya. Iya, itu tingkat negara ini sebagai gambaran. Jadi kita juga punya, kalau di negara kan KPU ya, Iya, iya. Komisi Pemilihan Umum. Kalau misalnya di tingkat institut, IAIN Pontianak khususnya, itu KPRM ini bukan hanya tingkat institut sih, universitas lain juga pakai KPRM. Nah, jadi Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa. Nah, jadi ada beberapa KPRM, ada juga kalau misalkan di tingkat negara ada Bawaslu, ada Panwaslu ya kan, Badan Pengawasan Pemilu. Kalau misalnya kita di kampus itu namanya Panwasram, jadi Panitia Pengawasan Pemilihan Raya Mahasiswa. Jadi ada beberapa, ya kurang lebih juga sebenarnya ada proses seleksi, solisasi, ada proses pendaftaran bakal calon ya. Kalau misalnya ada seleksi berkas, interview, debat kandidat, kampanye, sampailah hari pemilihan, itu yang utama. Itu puncak demokrasinya mahasiswa. Oke. Berarti panitia yang bertugas ini kan berarti KPRM dan Panwasram itu Panwasram sendiri ya. Dan mereka memang yang menjalani hak penuh dari Pemirama itu sendiri. Pemirama itu sendiri. Mereka menjadi panitia pelaksana. Oh, oke. Untuk yang apa sih, kayak ada syarat-syaratnya gitu, ada nggak sih bang yang menjadi untuk mencalonkan diri nih Iya. sebagai presiden atau Dema Institut tadi, Iya. ada nggak sih syarat-syaratnya kayak gitu? Ya ada, ya pasti ada ya kan. Iya. Ya, pasti ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Iya, iya, calon-calon tersebut ya, karena namanya memilih pemimpin kan nggak mungkin juga kita pakai. Ya siapa yang mau daftar terserah, mau seperti apapun kita terima kan enggak juga. Ya walaupun ini bukan maksud dari diskriminatif, karena pemilihan ketua ini tentu mempunyai proses yang lumayan selektif lah. Karena kita memilih seorang pemimpin. Iya, Ya, iya. tentunya kalau di IAIN Pontianak harus bertakwa kepada Allah SWT. Terus IPK-nya juga ke bagian akademiknya harus mencukupi lah ya. Karena ya namanya seorang pemimpin, ya tidak lupa juga kita sebagai statuskan ini sebagai mahasiswa juga setidaknya pun mempunyai nilai akademik yang bisa dikatakan bagus gitu. Bisa seperti menjadi itu. contoh lah ya. Bisa menjadi contoh. Jadi selain dari organisasi juga contohnya secara akademik. Dan juga tentu kita mempunyai beberapa aspek penilaian yang harus terpenuhi seperti keislaman, wawasan kebangsaan, keorganisasian dan sebagainya. Itu yang memang harus terpenuhi. Jadi orang-orang yang naik ini dia memahami beberapa aspek tersebut, memahami tentunya. Iya, iya. Karena dia harus menjalankan dengan sesuai isi kepalanya juga ya kan. Makanya ada berbagai proses seleksi untuk memenuhi kriteria tersebut. Oke. Dan ini lagi bang, mungkin podcast kita kali ini bakal sampai nih ke mahasiswa IAIN Pontianak kan. Iya. Jadi ke mahasiswa barunya karena Iya, mahasiswa baru. tahun 2022 ya mahasiswa Iya. barunya. Boleh abang nih jelaskan sedikit gimana sih Pemirama tahun lalu gitu? Iya. Jadi kalau misalkan secara historis ya, ini secara historis saya akan mengulas sedikit ya tentang Pemirama tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang. Kalau kemarin kan saya kan angkatan 2018. Ya. Tahun 2018 kemarin baru masuk lah, masih awam segala macam. Tahun 2018 kemarin masih offline kan? Iya, iya. Masih offline, masih aman dari Covid itu. Iya. Ya, masih aman dari Covid, masih bisa merasakan gimana sih cara pemilihan presiden mahasiswa gitu kan. Ternyata pakai coblos, pakai paku juga gitu kemarin. Jadi kayak itulah gambarannya seperti pemilihan umum di tingkat Seperti negara. pemilu ya, Iya, pemilu negara. kayak memilih bupati, memilih gubernur sampai presiden ataupun DPR gitu. Jadi kurang lebih seperti itu kalau offline. Tapi 2019 akhir tuh yang kalau nggak salah ya. Iya. 2019 akhir kemarin Covid. Jadi itu suatu shock culture
shock culture ya, karena memang semua harus dialihkan secara online, bahkan kita kuliah pun online kan. Iya, iya, iya. Bahkan ya berkembangnya proses pembayaran secara online juga zamannya COVID. Ini suatu hal yang makanya COVID ini, sebelum kita membahas itu ya, kita bahas sedikit lah tentang ini. Iya, boleh, boleh. Membawa perubahan yang sedikit positif juga selain dari negatif gitu, dimana suatu pandemi yang katanya setiap 100 tahun sekali kalau nggak salah ya, setiap, kalau saya itu membaca sebuah buku, setiap konflik ataupun suatu kejadian seperti pandemi ini akan melahirkan suatu hal yang baru karena kita dituntut. Misal kemarin masih secara manual, sekarang udah marak ataupun sudah terbiasa dengan pembayaran secara online, otomatis kan itu kita berkembang karena tuntutan dari lingkungan. Begitu juga kemarin pas Pemirama tahun 2020 2021. iya, pemilihan itu secara online. Jadi memang harus dilaksanakan secara online. Jadi inilah juga karena punya dampak positif dan dampak negatif pas online, karena kita shock culture. Mungkin kemarin ada sedikit itulah, mungkin karena perubahannya mendadak ya, ada sedikit perbedaan tentunya ya. 2019 2020 2021 2022 sekarang udah masuk tahun 2023, kita kembali normal karena kemarin kan new normal kan, berarti sekarang pemilihan juga secara offline. Jadi habis shock culture karena ada berapa angkatan tuh yang online, berapa angkatan yang online sekarang harus kembali ke offline. Ini menjadi suatu hal yang baru lagi gitu. Karena sebelumnya pun online offline gitu. Kayak habis terkejut sekali, terkejut lagi gitu. Walaupun sebenarnya ini udah pernah, tapi untuk mahasiswa yang baru mungkin kan masih belum tahu lah ya. Karena belum tahu sudah online ini 2 tahunan gitu ya. 2 tahunan gak sih? 20 udah 1 udah 3 tahunan. Ya, hampir 3 tahunan. Ya, hampir 3 tahunan gitu kan. Berarti kan mungkin yang tahun 2019 kemarin udah semester 8 juga sekarang gitu. Iya. Online gitu kan. Jadi sekarang kembali ke offline. Offline ini ya seperti saya gambarkan tadi, kayak pemilu gitu. Nanti ada berbagai seleksi apa segala macam. Nanti kita buat juga TPS ya, TPS 1, TPS 2, 3, 4 gitu. Jadi nanti di situ ada juga kotak suara, kita sediakan kertas pemilih ya. Kertas seperti ya mekanisme seperti di kertas secara umum lah. Ya, gitu ya, kertas pencoblosan kita sediakan paku, juga ada kotak suara juga. Perhitungannya juga nanti kurang lebih sama dengan pemilihan umum. Jadi gambarannya kawan-kawan yang udah pernah lihat pemilihan umum seperti apa, jadi gambaran juga seperti itu gitu. Dan sangat dimohonkan gitu, ini terkhusus bagi mahasiswa YN Pontianak yang nonton nih, jangan sampai golput ya, jangan sampai golput karena menentukan pemimpin ini pemimpin kita semua gitu nanti. Jadi kalau misalnya nanti ada keluhan apa segala macam, pasti larinya juga kepada pemimpinnya gitu. Kalau ada keluhan apa segala macam, pasti keluhannya nanti ke pemimpin gitu. Jadi jangan sampai tidak menggunakan hak suara itu gitu untuk memilih, karena mereka yang naik nanti, mereka yang kita pilih itulah yang bakal mewakili suara kita nanti. Berarti catatan juga nih untuk mahasiswa YN Pontianak ya, kita harus mengapresiasi kegiatan gawainya mahasiswa lah ya. Iya, gawainya mahasiswa. Kayak gitu. Demokrasi. Jangan apatis ya. Ya itu intinya yang ingin saya sampaikan seperti itu, karena memang itu dari COVID itu mempunyai pengaruh yang sangat besar ya, karena memang yang saya rasakan sebelum-sebelumnya ya, kalau offline dulu kan masih bertatap muka apa segala macam kan, enak lah komunikasi kan, menyampaikannya pun enak. Tapi secara offline nih setelah online mungkin komunikasi yang dibangun kurang, karena memang kebanyakan mahasiswa kemarin yang online itu ada di rumah masing-masing kan, belajar dari rumah gitu. Jadi sosialisasi tentang pemirama, tentang pemilihan apa segala macam itu kurang tersampaikan. Mungkin tersampaikan secara visual, maksudnya mungkin pamflet udah dilihat apa segala macam, cuman masih belum tersampaikan secara rasa gitu. Oke. Ya kan? Belum tahu pasti lah. Iya, sekedar tahu tapi mungkin masih belum tertarik gitu. Jadi penyampaiannya mungkin ketika online kemarin kurang gitu. Jadi dimohonkan ketika memang offline ini menjadi suatu kesempatan, ini perdana lagi setelah online, offline ini. Jadi gunakan
meriahkan pemilihan kembali yang secara offline ini gitu. Jadi biar kelanjutannya nanti bakal lebih meriah lagi gitu. Jadi jangan sampai terpengaruh terlalu banyak lah setelah online kemarin. Sangat diharapkan suara-suara dari keaktifan dan partisipasi kawan-kawan sih nanti pas pemilihan. Iya. Mungkin kita juga perlu gambaran lainnya nih Bang. Boleh nggak Abang ceritakan sama kita apa sih yang terjadi, hal-hal yang terjadi pada saat pemilihan raya mahasiswa? Oke, ini sebenarnya agak sedikit seru Ya, ada sedikit mendebarkan juga ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena saya juga mantan mahasiswa ya Bang ya. Oh iya, mahasiswa. Agak sedikit tersindir saya ya. Saya mantan sebagai mantan mahasiswa tuh juga pernah gitu mengikuti pemirama offline kayak gitu, dan memang seru abis gitu. Tapi kan sudah 2 tahun atau 3 tahunan nganggur ya sedikit kurang nih. Boleh Abang ceritakan hal-hal yang terjadi pada saat pemirama tuh Bang? Oke, siap Bu mantan mahasiswa. Jadi Pimirama nih seru ya ketika memang ada feedback dari kawan-kawan mahasiswa untuk memeriahkan. Ya seperti gambaran politik, panas-panas politik di negara gitu kan. Iya. Ada yang dukung ini, ada yang dukung ini, ada yang tim ses ini, ada yang tim ses itu gitu kan. Jadi persaingan itu pasti ada. Dan itu yang membuat suatu keseruan, dan juga yang saya bilang tadi sedikit mendebarkan juga gitu kan. Karena memang terkadang tidak jarang perbedaan pemilihan ini menimbulkan suatu perseteruan. Tapi itu suatu hal yang wajar, berbeda pilihan terus terjadi perseteruan karena begitulah dinamika berjalan gitu kan. Kalau misalnya tidak seperti itu, maka dinamika tidak berjalan. Karena seperti yang saya katakan, konflik akan menimbulkan suatu pelajaran. Menimbulkan suatu pelajaran, menimbulkan suatu pengalaman, dan menimbulkan suatu cerita tentunya. Konflik itu. Karena berkembangnya suatu negara itu sebenarnya karena adanya konflik. Misalkan nih, Orde Lama tumbang itu karena apa? Karena konflik. Maka timbullah Orde Baru kan? Iya. Orde Baru zamannya Soeharto. Presiden Soeharto. Terus Orde Baru sekitar 34 tahun, 30 lebih lah ya, Pak Soeharto memimpin, adanya konflik lagi. Konflik tahun 98 ya. 98 ya. Apa mahasiswa ini diculik segala macam, timbulnya konflik. Itu menimbulkan suatu hal yang baru lagi. Ya, reformasi kan. Jadi dengan adanya konflik, makanya ada sebuah pelajaran dan ada sebuah perkembangan. Makanya dan serunya ketika pemilihan juga seperti itu. Kalau tahun-tahun sebelumnya lah ya, karena ada paslon 1, paslon 2, otomatis masing-masing ada pendukungnya yang tentu bertolak belakang pemilihannya gitu. Ada sampai ya kalau misalkan bisa digambarkan kalau negara nih, kalau ingat tahun 2019 pemilihan presiden tuh, wah itu seperti itu. Cuman enggak lah sampai segitunya gitu. Kita cuma di tingkat segitu kan. Ya tapi ya sampai ya berdebat sampai ya macam-macam lah. Tapi itulah suatu itu tadi pelajaran apa gitu ya? Suatu pelajaran yang bisa dipelajari lah ya. Terus ya itu menjadi suatu gambaran juga untuk berkembang sehingga jadi cerita juga nantinya. Itu seru sih sebenarnya kalau kawan-kawan melek nih untuk aktif di bisa dikatakan politik kampus gitu, untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan bakal seru kok gitu. Jadi selain kawan-kawan merasakan sensasi pemilihan raya mahasiswa secara demokratis, kawan-kawan juga bisa menyalurkan hak pilihnya sehingga terpilihlah orang yang ingin dinaikkan nantinya. Nah, karena itulah yang mewakili kawan-kawan seluruh mahasiswa YIN nantinya. Oke. Boleh nih Bang dibuat tagar gitu, 2023 mahasiswa YIN melek kayak gitu. Oke. Karena tadi kan Abang bilang melek kan? Iya. Juga harus juga terbuka matanya, terbuka isi hati pikirannya gitu kan, pikirannya lah gitu untuk mengikuti pemilama 2023 ini. 2023. Iya, karena gini kawan-kawan ya. Ini seperti yang dibilang pemirama ini adalah pemilihan pemimpin. Jadi orang yang naik ini bakal mewakili kawan-kawan nanti. Seluruh mahasiswa YIN Pontianak baik secara internal maupun eksternal gitu. Nama mahasiswa YIN Pontianak bakal dibawa
ditanggung besar nih oleh satu orang yang terpilih ini nanti. Nah, jadi ketika ada suatu permasalahan baik itu secara internal maupun eksternal melalui yang terpilih ini nanti, karena dia memimpin seluruh mahasiswa YIN Pontianak, KBM, keluarga besar mahasiswa YIN Pontianak. Jadi kita sebagai mahasiswa ya yang berstatus mahasiswa sekarang, khususnya mahasiswa YIN Pontianak, kita mempunyai hak pilih, kita mempunyai hak untuk menentukan, kita mempunyai hak untuk bersuara gitu. Jadi makanya sangat disayangkan ketika kawan-kawan tidak bersuara, tidak menggunakan hak pilihnya, tiba-tiba nanti yang naik ini gitu, misalkan 1 atau 2 atau 3 gitu kan. Ketika memang ada suatu permasalahan, kawan-kawan pasti melewati orang yang terpilih ini gitu. Kalau misalkan ada permasalahan ketika memang merasa tidak didengarkan, misalkan kawan-kawan seperti itu, nanti yang orang yang kawan tuntut juga orang yang ini gitu. Tapi kan sangat disayangkan ketika kawan bisa menuntut, ketika kawan bisa meminta bantuan dengan orang yang satu ini, tapi kawan-kawan tidak menggunakan hak pilih kawan-kawan gitu kan. Kayak ini bahasa kasarnya, kita minta tolong ke orang yang tidak kita kenal. Dalam kita minta tolong ke orang yang kita dukung, ataupun kita minta tolong dan yang kita tidak punya partisipasi di dalamnya gitu. Itu bahasa kasarnya. Karena seperti apapun dialah yang bakal mengetuai KBM YIN Pontianak ini. Jadi makanya sangat disayangkan. Sebagai mahasiswa nih kita selain belajar di kampus, kita juga belajar melek akan sosial gitu. Ini kan sebenarnya lingkungan sosial mahasiswa. Kayak pesta demokrasi ini kan sebenarnya lingkungan sosial mahasiswa yang sebenarnya tidak boleh untuk diacuhkan gitu. Memang kita harus berpartisipasi di dalamnya sebagai mahasiswa yang mempunyai hak suaranya yang benar-benar ada di YIN Pontianak untuk diterwakilkan suaranya orang yang terpilih nanti gitu. Oke Bang, kan tadi kan Abang ada bilang pasti ada konflik yang terjadi pada saat pengirama seperti ya pemilu lah, gitu kan, pasti ada konflik yang terjadi. Konflik yang terjadi ini Bang, terjadi karena apa sih? Gitu. Belum. Iya, oke. Cuma narik napas ya. Terjadi karena apa sih? Apa terjadi karena panitia itu sendiri? Karena memang saya juga pernah gitu kan melihat selalu panitia nih KPRM maupun Panwasram yang disalahkan gitu oleh mahasiswa. Apakah kinerja KPRM dan Panwasram ini tidak sesuai sehingga menimbulkan konflik kayak gitu Bang? Iya. Jadi memang ada beberapa hal yang memang bisa menjadi sebuah konflik. Pertama mungkin secara internal juga secara eksternal. Tapi ada juga karena kesalahpahaman gitu. Mungkin ada juga yang memang kelalaian ataupun kesalahan dari panitia itu sendiri, bisa jadi. Tapi mungkin ada juga yang disebabkan oleh tim ses atau si pencalon itu tersendiri gitu. Karena ada kesalahan yang melanggar aturan tapi tidak terima gitu kan. Seperti itu. Ada juga yang seperti itu akhirnya menuntut kepada KPRM-nya. Ya. Ada juga yang mungkin adanya terjadi kesalahpahaman. Ini sebenarnya benda ini udah benar gitu, baik entah itu internalnya udah benar, eksternal udah benar, cuman salah paham ya gitu kan. Jadi sehingga terjadilah sebuah konflik. Jadi berbagai pemicu dari konflik ini bisa terjadi karena 3 hal itu sih kalau menurut saya pribadi lah ya. Tapi bukannya KPRM dan Panwasram ini punya aturan tertulis? Iya, punya aturan tertulis. Digital kayak gitu kan. Jejak administrasi. Jadi di situ kan kita bisa paparkan nih hal-hal ketiga poin ini kan bukan perkara yang mudah kan gitu kan. Betul. Ini pasti legal kayak gitu kan. Nah, gimana tuh Bang? Jadi gini, biasa nih kan ada beberapa poin permasalahan yang memang harus diselesaikan sekarang, tapi ada beberapa poin yang memang itu setelah perhitungan suara. Makanya ada masalah gugatan nanti tuh di pemilihan. Kalau misalkan memang terjadi sebuah kelalaian, misalkan terjadi kelalaian di KPRM kepanitiaan, memang dia harus selesaikan di sekarang juga waktunya. Itu silakan diselesaikan sekarang. Tapi kalau misalkan dalam beberapa hal yang memang itu sebenarnya masuk ke dalam gugatan, itu harus selesai dulu hitungan suaranya. Ini terkadang yang saya lihat sebelum-sebelumnya belum selesai ngitung udah protes gitu.
Ini Iya, nih. iya, iya, iya. Iya, karena apa? Karena terjadi sih ya. sering terjadi karena ini yang buat sebenarnya ini menjadi sebuah dinamika juga ya, dalam artian kita bisa itulah kalau positifnya pembelajaran lah ya, pembelajaran bagi kita semuanya. Cuman ya, kalau misalnya secara administrasi birokrasi yang telah kita buat, kalau misalnya memang ada sebuah temuan apa segala macam ketika perhitungan suara, itu silakan layangkan ketika masa gugatan. Karena itulah ada masa gugatan untuk melaporkan mungkin adanya ketidakterimaan karena suatu hal yang dirasakan merugikan, maka digugatlah ketika masa gugatan. Dan itu akan menjadi pertimbangan dari KPRM dan Panwasram apakah gugatan itu diterima ataupun tidak gitu. Nah, jadi terkadang kan kita masih belum selesai nih, itu yang sebenarnya itu bisa diajukan ketika masa gugatan udah diributkan dulu gitu kan. Iya, iya. Nah, kebanyakan seperti itu. Tapi sebenarnya mekanisme ini udah ada gitu kan. Seharusnya ikut mekanisme dulu, baru ketika memang ada yang mau digugat silakan digugat. Gitu. Kalau misalkan memang nggak ada yang mau digugat, ya sudah. Itu namanya kita berkompetisi kan. Kalah, menang itu pasti ada. Hal yang biasa. Hal yang lumrah Hal lah. yang biasa. Ya. Kalau dilihat dari ceritanya kan, Iya. cerita yang kemarin, kejadiannya, konfliknya, ya memang seperti yang terjadi pada negara kayak gitu Iya. kan. Sangat seru sekali nih gitu. Iya, Sayang kalau- bagi mahasiswa yang tidak mengikuti Iya, gawai tidak mahasiswa memeriahkan ini, loh. tidak memeriahkan. Dan ini Bang, kan ada KPRM dan Panwasram, berarti mereka kan di bawahan SEMA Institut Iya. kan? Jadi apakah SEMA Institut ini juga mengambil hak penuh Iya. dalam melakukan kegiatan Pemirama ini, atau ini SEMA Institut ini hanya kayak pengawasnya saja kayak gitu? Iya. Kan takutnya kan diambil alih, padahal kan ini yang bertugas KPRM dan Iya. Panwasram kan, takutnya ada desas-desus lah bahwasanya SEMA Institut ini juga mengambil alih kayak gitu. Ya, jadi ya Pemirama ini sebenarnya sebagai pelaksana itu kan KPRM. Iya. Kita ini sebagai mengadakan wadah ini Pemirama. Kita yang berhak untuk mengadakan Pemirama Iya. dari Senat Mahasiswa. Tapi ketika pelaksanaan itu terjadi, setelah kita proses seleksi kepanitiaan KPRM dan Panwasram, setelah terpilih itu kita serahkan kepada mereka. Itulah tugas dan fungsi mereka. Jadi kita nggak mengambil alih ya, bahasanya nggak mengambil alih, cuman kita masih punya wewenang secara penuh, tapi tidak mengambil alih karena sudah ada tugas kan yang bertugas KPRM dan Iya, Panwasram gitu. Ketika memang ada suatu permasalahan, ketika memang ada yang diperlukan apa segala macam ketika pemilihan, itu KPRM dan Panwasram. Atau ada permasalahan itu ke mereka. Itulah diadakannya ada Panwasram gitu kan. Sebagai pengawas ketika memang terjadi suatu kejanggalan dan hal itu merugikan entah paslon 1, 2, 3 dan sebagainya, dan selanjutnya ketika memang banyak calon gitu kan diterima. Jadi Panwasram lah yang menindaklanjuti keluhan-keluhan dari para calon ataupun tersebut. Jadi seperti itu. Maka kita ketika memang itu tidak terselesai di tingkat KPRM atau Panwasram, barulah itu diambil alih oleh ranah SEMA. Sampai kalau tidak selesai sampai ke lembaga rektor. Oh, seperti itu. Ini lagi nih Bang. Seru sih ya. Iya, seru sebenarnya kalau Seru. misalkan kawan mengikuti demokrasi kampus ini. Demokrasi kampus. Tapi kan berarti ini perdananya Pemirama. Secara offline setelah Offline kemarin gitu kan. setelah Covid. Nah, Ya. Abang ada sebagai ketua Senat sendiri, ada gambaran nggak sih apakah Pemirama kali ini bakal semeriah Pemirama yang offline tahun lalu, Iya. tahun lalu, atau masih menjadi ajang ajang penyesuaian Iya. gitu? Ini kalau misalnya dikatakan rasanya ya karena perdana offline lagi, ini masih masa penyesuaian lah. Karena new normal. Jadi semuanya normal kembali tapi dalam hal yang baru gitu. Makanya saya katakan kemarin itu terakhir pemilihan secara offline tahun 2019 ya.
tahun 2019, habis itu online 2020, 2021, 2022. Itu 3 tahun offline. Kalau misalnya dihitung semester tuh mahasiswa tuh udah semester 6 gitu. Jadi itu kan sangat jauh ya ketertinggalannya gitu. Iya, 3 tahun. Jadi kalau misalnya ditanya sekarang ini gambaran seperti apa, mungkin sekarang masih menyesuaikan kembali. Karena ini perdana dan namanya juga new normal gitu. Normal yang baru. Oke, Bang. Ada nggak sih Bang, apa sih kayak pengsosialisasian Pemirama dan Iya. boleh Abang sebutkan IG Oh iya, Pemirama oke. gitu kan sambil promosi, jadi Iya. mahasiswa YN yang menonton Iya. tahu nih gitu. Jadi kawan-kawan, terkhusus ini mahasiswa YN Pontianak, silakan follow IG Pemirama tahun 2023, itu silakan dicari. Ada IG-nya Senat Mahasiswa YN Pontianak juga, silakan di-follow untuk melihat informasi-informasi dan sampai mana jauh perjalanan Pemirama tahun 2023 sekarang. Sekarang kita lagi open rekrutmen untuk Open bakal rekrutmen calon ya sekarang? bakal calon Dema Institut Agama Islam Negeri Iya. Pontianak dan wakilnya tentunya. Berarti ajangnya sekarang ini ajangnya pembukaan pendaftaran Iya, kayak gitu ya. pendaftaran. Abang harapkan apa sih gitu? Kita kan kalau misalnya nggak ada yang daftar cuma satu, jangan sampai nggak ada yang daftar ya. Jangan sampai. Jangan, saya Iya. siap sih daftar. Oh, siap ya. Oke, boleh. Tapi seandainya cuman satu orang yang daftar, berarti itu bisa dibilang aklamasi ya gitu kan. Tapi itu yang abang harapkan tuh apa? sebenarnya yang saya harapkan Pemirama tahun ini karena ini perdana meriah lah. Setidaknya walaupun mungkin karena nggak ada sesuatu yang sempurna kan, termasuk saya. Nah itu jokes sedikit, tapi tidak lucu ya. Oh, abang ngejokes ya? Sebenarnya mau ngejokes tapi kayaknya nggak lucu ya, udah Ya, skip kayaknya. ya. Oke langsung karena ini perdana tahun 2023 pemilihan raya mahasiswa yang baru. Tadi pertanyaan apa saya sampai lupa saya. Apa? Jika terjadi aklamasi, Oke, aklamasi. menurut abang tuh Oke, apa? saya harapkan jangan sampai aklamasi ya, karena kalau aklamasi otomatis karena selain dari terpilihnya ketua, kita kan pengen suatu proses yang ada ceritanya nanti gitu, Iya, dan iya. menjadi sebuah pembelajaran. Ketika aklamasi berarti kan tidak ada dinamika di situ. Iya, Tidak ada oposisi, tidak ada koalisi, tidak ada yang beradu argumen karena otomatis terpilih karena satu pasangan yang mendaftar misalkan. Jadi jangan sampai aklamasi kalau bisa. Jadi kawan-kawan yang punya kompeten dan percaya diri untuk mendaftarkan diri sebagai presiden mahasiswa selanjutnya tahun 2023 ini, Ketua Dema Institut Agama Islam Negeri Pontianak, silakan mendaftar ya. jangan sampai aklamasi ya. Jangan sampai aklamasi Karena kok Dema bisa. Institut Ketua Senat Mahasiswa sendiri tidak mengharapkan aklamasi. Iya. Karena nggak ada prosesnya, tidak Iya. tidak seru lah ya. Iya istilahnya. tidak seru ya. Ya. Jangan sampai karena ini yang saya bilang suatu konflik akan memberikan suatu pelajaran. Iya. Dan cerita. Dan cerita. Iya. Oh, tadi IG-nya udah disebutkan. Mungkin udah di akhir penghujung ya Bang. Oh, Ya, udah boleh Abang penghujung. nih ada penghujung podcast ini. Boleh Abang sampaikan apa yang Abang ingin sampaikan untuk mahasiswa YN atau mahasiswa lainnya lah. Ya. Statement terakhir lah gitu. Jadi terkhusus kawan-kawan yang mahasiswa aktif YN Pontianak yang mempunyai hak pilih, jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya ketika memang masa pemilihan nanti, karena ini kita akan melahirkan seorang pemimpin yang baru dan ini akan mewakili seluruh suara kawan-kawan di tingkat mahasiswa YN Pontianak. Jadi sangat disayangkan ketika orang yang menanggung suara kawan-kawan ini tapi tidak terpilih oleh suara kawan-kawan. Maksudnya suara kawan-kawan tidak tergunakan. Tuh. Jadi kawan-kawan yang mungkin karena ada posisi koalisi kan otomatis kan ketika Iya, memang suatu kompetisi ini kawan-kawan yang sudah memilih hak suaranya, tapi kalau misalkan memang pilihannya tidak menjadi seorang DMAI atau pemimpin, itu jangan berkecil hati nantinya gitu. Karena seperti apapun kawan-kawan sudah menjalankan tugas mahasiswa YN Pontianak dengan sangat baik ya. Karena memeriahkan pesta demokrasi mahasiswa YN Pontianak ini. Ini terkhusus mahasiswa YN Pontianak yang mempunyai hak pilih yang aktif gitu ya. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan hak pilihannya. Karena pemimpin ini loh yang kita pilih gitu. Dan pemimpin ini nanti akan membawa kita ke Arah perubahan. arah perubahan yang lebih baik tentunya yang kita harapkan gitu.
yang mewakili suara kawan-kawan baik itu di eksternal kampus maupun di internal kampus yang akan menyelesaikan berbagai keluhan kawan-kawan baik itu di eksternal maupun di internal kampus gitu. Yang tentunya dengan alma mater IAIN Pontianak. Mungkin terima kasih ya Bang siap. Rahman sebagai ketua senat mahasiswa kita nih, mahasiswa IAIN Pontianak. Mungkin tadi teman-teman juga mendengarkan, ayo follow IG-nya Senat mahasiswa IAIN Pontianak dan Pemirama IAIN Pontianak. Tahun 2023. Boleh ya, karena di sana banyak sekali informasi terkait perkembangan Pemirama dan sekarang juga tengah pembukaan open recruitment ya. Rekrutmen pendaftaran bakal calon Dema. Iya, tapi nggak tahu juga nih setelah video ini tayang nanti mungkin udah lewat itu masa pendaftaran. Inti dari segala inti mahasiswa IAIN Pontianak jangan golput, harus melek terhadap pemirama atau gawai mahasiswa IAIN Pontianak karena sekarang sebagai momentum offline pemirama tahun 2023. Mungkin bersama saya Sakinah Mawada, see you next time di Nilam Institute Ora et Labora.